13 per 2 atau 12,5. Jelek banget. 12,5. Nah, tinggal, aduh, bener nggak? Ada yang salah nggak? Halo? Itu enggak 13 aja, Cik. Kalau 13 berarti 13 per 2 ya? 13 per 2 O2, iya. Oh, nggak apa-apa, 13 per 2. Ada ya, sorry. Kita eraser. Tiga belas per 2. Oke. Kita masukin data-data ini ke dalam FC-nya. Untuk C3H8 min 1, jelas. Untuk NC410, 1 ya. Min 1 lah ya. Reaksi kedua. Reaksi ini kan nggak ada kan, kosong kan. Cukup di strip nggak sih? Kalau dari sini, iya strip aja ya. Soalnya reaksi pertama ada. C2 O-nya nggak ada, berarti kita nolkan aja ini, 0. O2-nya ada nggak? Ada. Kita kasih 5 karena ini ada di reaktan. Kita minus. Jelek banget. Gimana sih caranya? Ngerti kan? Sorry ya kok tulisannya tidak terbaca. Perbatasan alat. Nah, terus O-nya udah, CO3-nya. Nah, CO3 karena ini produk jadinya plus ya. Plus 3. Kemudian H2-nya berapa? Plus 4. Plus 4. Nah, udah. Terus untuk CH3-nya kita nggak punya, jadi kita 0 kan. C4H4-nya ada 1. Terus O2-nya juga kita punya. Kok 13? 13 bagi 2 ya ini. 13 bagi 2 sama aja nggak sih? Berapa ya 13 bagi 2? 7, Iya, itu kan 13 kali 2 13 per 2 2 kan. Jadi 13. tapi kalau ditulis berarti 13 per 2 dong. Iya, 13 per 2. Iya, 13 per 2 O2. 13 per 2 berapa? 7,5 ya? Itu kan langsung dicoret-coret aja nggak sih? Yang 13 per 2 O2. Dua-duanya coret. Jadi tinggal 13 gitu Oh, nggak sih? iya. Sorry. Heeh. Gini. Emang ya? Coba ntar koreksi lagi aja. Apa-apa. Kita lanjutin aja. CO2-nya 4. Ini minus ya, lupa, sorry. Yes. Minus ini tadi 4. Ya nggak sih? Dan itunya 5. Nah, udah selesai. Udah keisi semua deh. Dan untuk udah tuliskan untuk setiap koefisiennya, jika pembakaran dilakukan dengan udara di 21% mol O2, berapakah laju alir udara untuk pembakaran stoichiometry dari persamaan satu mol? Mana ya? Ubuntu. Ada yang bisa bantu? Mana ya? Si pembakaran laju 21%.
Tadi apa tadi? Jika pembakaran dilakukan dengan udara 21% O2, berapa laju alir udara untuk pembakaran? Laju alir udara. Halo, Ai tak tahu ini jawabannya. Ada yang tahu? Salah nggak? Belum. Yo, yang udah ada jawaban boleh di-share. Kita baris bareng-bareng. Kita pintar-pintar bareng-bareng. Kita nggak mau di skip dulu, kita lihat gampang aja sih. Kalau yang ini hitunglah penerapan energi bebas. Kalau yang nomor 2 ini gampang sih. Kita tentuin energi bebas ya, energi Gibbs. Gimana tuh Cik gampangnya? Nggak paham nih. Energi Gibbs kan delta G kan. Tinggal yang dikurangin itu loh, yang kalau delta G itu rumusnya itu delta G produk dikurang delta G reaktan. Bentar deh. Itu yang kan. Kalau yang catatanku tuh gitu. Gimana? Delta G, delta G, delta G. Nah, bentar. Coba kita buka catatan. Di ini nih, Gibbs kan. Delta G itu sama dengan delta G produk dikurang si reaktannya itu sendiri. Datanya ada nggak ini? Kita punya nggak? Di sini. Oh, ada. Nah, ya tinggal kalian masukin aja. Delta G ini apa aja datanya di sini. Kan ada, berarti kan delta G C2H2O 5OH dikurang dengan nilai dari delta G C2H4 ditambah delta G H2O. Terus hitunglah perubahan entalpi reaksi pada kondisi standar. Berarti kalau entalpi kan delta H. Sama halnya kayak delta G, kita cari seperti ini. Nih, delta pointer ya. Pointer ya. Nih, delta H, delta G pakai rumus ini. Gitu. Jadi dapat hasilnya nanti hitunglah konstanta kesetimbangan dari reaksi tersebut. Konstanta kesetimbangan itu adalah nilai K0. K0 nih. Coba ya, yang aku geser ini nih. Kayaknya ini sih soalnya nih. Nah, sama persis kan? Kayaknya PR-nya nomor 1 sih. Yang kalau ada yang ada jawabannya boleh sih. Ini ada nggak sih sebenarnya? Coba deh, di diktat tuh ada nggak? Kalau ada, enak. Tinggal masukin data ya. Ada nggak ya? Tidak ada sepertinya. Nggak ada, nggak ada. Jika pembakaran dilakukan PR sih nomor 1. Terus coba kalian kerjain masing-masing. Siapa tahu ketemu kan. Aku juga nggak tahu. Buntu. Nomor 2 ini sama persis yang kayak ada di sini nih. Di urutan 50 contoh soal. Hitunglah konstanta kesetimbangan ya, kalian tinggal masukin aja Kak-nya. Konstanta kesetimbangan dari reaksi tersebut. Hitunglah konstanta kesetimbangan reaksi pada 300 derajat Celcius dengan asumsi panasnya itu reaksi bukan fungsi suhu. Maksudnya bukan fungsi suhu. Ada penjelasannya di sini. Sorry ya. Nih, kalian bisa pakai ini. Aku masukin nggak ke sini ya? Mana ya nilai K?
tulisan sendiri kok enggak sih. Mana ya? Konstanta keseimbangannya kan 0. Oh ini nih, konstanta keseimbangan pada keseimbangan T, berarti kan nilai K kan, berarti kalian wajib nyari K0 sama K1-nya, ya kan? Terus, pertanyaan selanjutnya, katanya konstanta keseimbangan direaksikan pada suhu 300 derajat Celcius dengan asumsi bahwa panas tersebut adalah fungsi suhu itu sendiri, ya kan? Ya udah, berarti ya sama aja sih nilainya itu konstanta keseimbangannya pada suhu sekian. Tinggal masukin yang rumus yang ini di sini. Dapat nilai KY-nya. Terus nomor 3 ini produk etanol ya. Kayaknya ini pernah dikerjain deh, pernah diajarin. Dengan fraksi yang masuk itu etanol. Enggak pernah. Coba di sini ada enggak ya? Mungkin bisa juga berbeda sih dari tahun lalu, tapi cara pengerjaan mungkin sama. Karena apa yang dikeluarin Pak Prof. Heri itu biasanya nggak jauh beda dari apa yang dia jelasin atau diktat. Tapi kemarin diktat nggak berguna sih. Oke, tadi umpan yang masuk itu berarti F ya. Sama 50 meter per 50 mol per detik dengan konstanta keseimbangan reaksinya di suhu 300 milnya yang ini yang di KY itu sendiri, di mana KY sama dengan nilai KT dikali P min V min V ya, min V itu kan ininya ya, apa namanya, koefisien dari si reaksinya itu kan, nih kayak nih. Nah, ini udah ada contoh pengerjaannya kayak ini. Nah, ya kan? Tinggal masukin deh. Delta P-nya itu kalian dapetin dari pengurangan setiap ininya. Nah, nih, setiap ininya koefisien. Berarti kan min 1, ini min 1, ini plus 1. Sebelum itu kalian lihat, ini udah setimbang belum sih? Udah sama belum sih? Uh, apa namanya, senyawa-senyawanya itu. Jadinya udah dua, udah ada pasangannya. O-nya udah setara, H-nya juga udah setara. Ya udah, berarti kalian ini jumlahkan. Maka nilai delta P-nya adalah min 1. Berarti kalian tinggal nyari KY sama dengan KT dikali P pangkat 1. Tuh, dengan tekanannya udah dikasih tahu di soal 10 bar. KT-nya 4,1 kali 10 pangkat min 3. Koefisiennya tadi pangkat 1. Dapatlah nilai si KY-nya. Nomor yang B. Jabarkan tulisan ulang persamaan raca massa berikut ini dengan memasukkan semua data yang telah diketahui. Maka Y1 sama dengan N0I. N0I itu maksudnya apa ya? Agak asing sih. Fraksi nggak sih ya? Fraksi. Fraksi untuk si mula-mula. Mula-mula 2 mol. Sini ada soal jika 2 mol. Di sini ada nggak keterangan berapa mol ya? Kurang tahu deh. Terus FI-nya itu apa ya? Konstantanya ya? Konstantanya itu 1. 1 itu min 1. Min 1 epsilon dibagi N0. 4. 4 dapat dari mana? Kalau di sini 4 ditambah epsilon itu sendiri. N0, 2. Bentar ya.
2 mol BaCl2 berkurang karena reaksi tersebut, maka analisis 2 mol H2 juga berkurang, maka 2 mol ya terbentuk dan 4 mol 2HCl. Oh, oke. Berarti untuk iya. Berarti 0 N0I itu untuk C2H4, berarti 2 ya. 1. 1. Nih, 1 untuk ini. Terus untuk N0 ya, itu untuk si ini. 3. H2O-nya nggak dianggap sih. Di situ nggak ada. Karena kita anggap aja itu 1 mol. 1 mol C2H4. Di sini kan soalnya nggak ada keterangan berapa molnya ya. Ada nggak sih? Nggak ada kan? Dan itu nilai I-nya itu sendiri kan. Jadi itu sih. Gitu. Terus jabarkan dan tuliskan ulang konstanta keseimbangannya. Reaksi berikut ini dan masukkan semua data yang telah diketahui dan hasil hitungan sebelum KY sama dengan. Nah, untuk ini dari Prof. Heri itu kalian tinggal masukin aja. Aduh, sorry. Yang mana ya? Ini nih. Ini nih. Kayak bentuk kayak gini. Kan mirip kan? Tinggal kalian bentuk ulang aja untuk mendapatkan nilai si KY-nya. Sama nggak sih? Gitu. Dan untuk dapetin YI-nya ini nih dari sini nih. Nih misalkan untuk mencari nilai, untuk nyari nilai Y, BA0, BACLO4, 2. Ini gini caranya. Ini kan sama aja kalian tuh nyari ini loh. Nih, Y ini dapat dari ini. Iya kan? R ini kan reaksi dari si ini. Yang mana rumusnya pasti ini. Cuma enggak. Jadi kalau secara sederhana ya, untuk nyari Y-nya itu ya pasti nilai si G ini ditambahin sama nilai G totalnya. Maka N0 ditambah itu akan selalu sama. Tuh. Sampai sini. Kalau di sini kenapa dia bisa 4? Kayaknya dari dari situ N0. Karena menjelaskannya itu sendiri. Nih. Produk terakhir yang didapat. Oke. Lagi. Coba nomor 4 lagi. Coba jabarin dikit. Produk etanol dilakukan dengan kumpulan yang memiliki komposisi sebagai berikut: 70% H2O, etanol sama ya, 30% C2H4 dengan reaksi pembentukan etanolnya sebagai berikut. Maka obat masuk reaktor dengan lajunya sekian. Dengan pada saat keluar reaktornya, koordinat eksentrik mencapai 10 mol per detik. Hitungan komposisi hasil reaksi tersebut dengan laju alurnya sekian dan hitungan komposisi. Berarti komposisi itu bentuknya kayak gini. Rata-rata nyarinya gini ya. Ini kan udah ada keterangannya di catatan aku. Kalian buka aja terus kayak sama-samain. Mudah-mudahan sih ujiannya nggak beda jauh dari apa yang diajarin sama Prof. Heri. Soalnya setiap tahun kayaknya beda-beda sih. Nggak beda-beda banget, tapi yang mirip gitu lah. Ya ini kayak udah ada alur ceritanya kan, alur cara pengerjaannya. Coba kalian sama-samain aja. Kemudian untuk nilai ini kan sama ya, nilainya tentunya kayak gini, dapat nilainya 5 panjang 2 ya, panjang cukup kalau 2 jam. Produk etanol yang dilakukan dengan umpan yang memiliki maksimumnya 70%, sama ya konversinya ya dengan ini beda ini. Hitunglah koordinat reaksi ini. Aku ini
masih bingung mau punya koordinat secara itu, tapi waktu itu kan pernah diajarin pakai Excel. Nah, koordinat itu masih ngeraba-raba sih. Coba sih yang punya ya ada catatan khusus tentang koordinat, boleh sih share bareng-bareng. Aku sendiri kayak gini pemahamannya. Nggak tahu bener apa enggak ya. Itu kan dari catatan Prof. Heri sendiri kan di Excelnya. Kemudian komposisi hasil reaksinya, berupa laju reaksi molekul dan alur produknya. Kayak gini ya, laju masuk ininya, kalian cari dalam bentuk. Kalau di Excel itu agak ribet kayak gini kalau di Excel tuh. Nah, terus aku sederhanain gunain reaksi secara stoichiometri kimia. Ini pakai cara aku sendiri nggak tahu ternyata masuk akal, jadi tak masukin aja kayak gini. Kalau kalian gimana ya kayak gitu. Dapat mana yang masing-masing komponen itu ya gitu tuh. Terus ini untuk koordinatnya, untuk komposisi laju alur keluarnya, komposisi laju masuknya, reaksi setiap komponennya udah dapat. Terus itu kali ya nomor 5 jadi udah kompensi. Oh ya itu nggak kompensi H2O, kompensi kalian cukup ngikutin apa yang aku tulis aja sih. Nah, ini konversinya musim ini. Kalau misalkan konversinya REW ini yang cukup X H2O gitu. Dengan reaksinya R H2O laju masuk H2O gitu. Maka ya carinya kan konversi kan. Ini reaksi sih salah udah ngawur. Konversi gimana konversi ini? Ini konversi. Ini kalian masih dengerin apa enggak? Masih. Nah, ini konversinya coba kalian ketemu dapat di sini. Jam ini. Itulah panas yang terjadi dalam reaksi ini. Panas masih cecenya. Kalian dari kiri sama dengan tadi saya depannya kiri sama dengan berapa tuh? Kiri dengan MCP delta T. Iya kan? Masanya berapa? CP-nya berapa? Dan suhunya berapa? Dapatkan nilainya joule per second. Nih pan yang masuk. Deh. Nilai-nilainya bisa dari mana ya? Kok suhunya kan udah dapat ya? Masalahnya itu panas terwiri benar sih. Coba sih aku nggak tahu ini dari gimana. Coba ntar cari dapat dari mana. Yang penting kita udah ada gambaran secara besar untuk rumus apa yang bakal kita gunain. Nomor 6 produksi etanol dengan konversi fraksinya sekian sama ya dengan nilai ln K sekian. Maka dengan memanfaatkan persamaan Remtrip ini, tuliskan algoritmanya ya. Cukup kalian masukkan. Dan K-nya berapa? Masukkan suhu yang kita punya. Berapa? Nilai TK. TK-nya itu dapat dari persamaan ini. Suhu. Itu mah KT ya. Gimana caranya dapetinnya? TK. Yang ini enggak sih? Ini ya. Loka. Kayaknya iya. Kok di sini kasih suhunya enggak ya? Enggak ada suhunya ya? Gimana caranya ya? Oh, prosedurnya, algoritmanya. Ya kalian lihat di catatan aja, catatan termo kemarin gitu.
kan ada yang dikasih algoritmanya kalau nggak salah ini nih urutan langkah kerja untuk kesetimbangan reaksinya gimana, pakai yang ini bisa, atau kalian pakai ini nih yang ini ntar kalian cari kayak adik kalian dulu kayak pakai gitu, pinter-pinternya aja lah. Sama tahu ada poinnya kan, hitunglah komposisi kesetimbangan pada derajat, itulah komposisi kesetimbangannya nih pakai ini dapat nilai Q-nya, tinggal kita bisa dari HP kan, tekanannya dapat, nilai A-nya udah dapat, KY-nya kok KY ya, KP itu tentang komposisi kesetimbangan KY berarti komposisi kesetimbangan KY sama dengan KP dikali K equation ini atau K yang kita cari hasil tadi persamaan empirik itu bisa jadi KP ya, kali tekanan yang kita punya berapa dipangkatin dengan entalpi minus delta V-nya ya kan, delta V itu tadi apa ya, koefisien sama reaksinya ya dapat nomor 7 juga sama sih, nggak jauh beda dari itu, koefisiennya sekian, terus koordinat reaksinya sekian, itulah komposisi kesetimbangan, nggak jauh-jauh dari komposisi kesetimbangan sama laju keluar rumus yang di akhir mata kuliahnya Prof. Heri ini ya. Nomor 8, tuliskan ulang proses sintesis amonia yang digambarkan pada sketsa. Nah, tahu nih uraian proses sintesis. Kok di sini tulisannya RUM? Emang bentuknya kayak gini? Skip dulu lah. Nomor 9, gas metan direaksikan dengan uap air dalam proses transformasi menghasilkan gas CH4. Nah ini, apakah reaksi tersebut termasuk reaksi endotermis? Untuk menghasilkan data A, kalian harus ngerti tadi delta G sama delta H. Untuk mengetahui apakah dia endotermis, kalian cukup lihat delta H. Untuk mengetahui apakah dia reaksinya secara apa namanya itu? Kalau bukan spontan oh ya, kalau delta G kan dia reaksinya spontan kan, ada spontan. Kalau delta H dia untuk menentukan dia eksotermis bisa endotermis. Eksotermis itu berarti suhu yang digunakan haruslah apa suhu rendah ya suhunya. Kalau endotermis suhunya tinggi dengan penandaan dan bahan itu plus. Kalau endotermis, kalau eksotermis itu datanya negatif. Kalau yang B, apa efek yang menekankan suhu terhadap nilai kesetimbangan reaksi tersebut? Gimana? Kalau dari reaksinya yang kita tambahkan, kalau dia eksotermis, kalau kita tambahkan suhu, maka kesetimbangan gimana? GPT aja lah ya. Gimana ya? Jelas-jelas ya. Lupa nih. Ada. Aku tulis ya. Kayaknya di sini kayak misalnya nih akan peraturan tinggi, jadi dia reaksinya itu harus rendah karena dia eksotermis kan. Maka kalau misalkan suhunya tertambahkan, maka dia bergeser ke kiri, maka itu nggak bagus. Kalau suhu kita tambahkan jelek, maka nilai si KY itu kan akan apa ya? Asumsikan aja sih. Kalau kalian gimana? Mau sedikit lagi gitu. Terus ya cek bagaimana efek tanda reaktor ini? Jawabannya di sini. Kalian bagi aja kalau nggak tanya-tanya dulu gitu. Masalah sih ini. Ini tadi sampingnya ini nulis tadi. Enggak ini doang sih. Ini doang sih. Kalau yang ini enggak tulis
di catatan ini ada di oret-oret. Terus yang nomor 10 adalah tanggal reaksi beberapa reaksi disajikan ke gambar berikut. Tuliskan masing-masing dalam penyusunan grafik ini. Nah, tahu ini. Kamu udah diajarin? Gimana cara dapetnya? Kalau keluar ya. Kayaknya sih ini sih keluar. Kalau pernah diajarin kan? Mudah-mudahan enggak. Itu apa? Itu. Ini. Pengertian. Kalian buka, coba kalian kerjakan. Itu gimana untuk penentuan koefisien fugititas, karena di latihan tahun lalu nggak ada dan kita dipelajarin tahun ini. Jadi ya pelajarin aja untuk kayak penarikan rumus-rumusnya, untuk grafik-grafiknya gitu-gitu. Oke, mungkin cukup ya tutor untuk hari ini, dan oke, foto dulu nggak sih? Aduh, untuk ini workbook. Sorry ya kalau kelamaan dan kayak kurang jelas gitu atau gimana. Kalau ada yang mau nanya aku selalu respon, berarti aku udah tidur. Oke, coba kita bisa nggak ya? Ada yang bisa screenshot? Ini pesertanya masih oke, lumayan lah. Kalian yang niat belajar. Wajib on cam kah? Misalnya.